Maksudnya apa di sini? Bahwa kehadiran kita di dunia ini seperti musafir, ya, ibarat orang asing yang mengambil kebutuhannya lalu kembali ke negerinya. Maksudnya adalah negeri kita itu sebenarnya negeri kita akhirat, surga, Pak Bu. Ya. Nah di sini kita itu musafir, wong nggih bepergian. Kira-kira jenengan nak nggih bepergian ke Jakarta, kira-kira termose digawa apa ora, TV-ne digawa apa ora, kasure digawa apa ora? Nah, ini dulu yang mungkin menjadi pertentangan akhirnya ya. Akhirnya seakan-akan bahwa kita itu sudah merasa berdakwah, sudah merasa amal soleh, sudah merasa habis waktunya, tenaganya, uangnya, seakan-akan hanya untuk negeri akhirat saja. Karena secara realita memang dunianya tercecer, Pak. Dunianya tercecer, wis gaweane iki wis ra karo-karuan. Ya. Tapi ingat bahwa janji Allah itu benar, janji Allah itu pasti. Ya. Kalau kita berorientasi tentang akhirat, nanti urusan dunia kita pasti Allah akan cukupkan. Nah itu kaidahnya seperti itu. Nah pas memang kondisi seperti itu seakan-akan memang dunianya kececer, Pak. Maka wong ngaji datang ke majelis ilmu seperti ini berat itu karena seakan-akan apa? Dunianya seperti tidak keurus, Pak. Tidak punya waktu akhirnya. Terlalaikan semuanya. Seakan-akan ini adalah beban. Coba, padahal cuma seminggu sekali. Bahasa saya seperti itu, seminggu sekali masihan. Ya, seakan-akan ini malah akhirnya menjadi hal yang memberatkan. Ya, karena orientasi kita salah. Kalau orientasinya ke akhirat ya insya Allah. Jadi meninggalkan kesibukan itu tadi dalam rangka mencari negeri akhirat itu akhirnya enteng. Seperti ujian teman saya itu tadi. Dia meninggalkan pekerjaannya dalam rangka untuk sholat asar dulu, tepat waktu. Ujiannya langsung kehilangan pekerjaan, Pak. Langsung dipecat ya? Iya, langsung dipecat. Ya. Nah ini kan berarti sebenarnya kalau secara hakikat pertolongan Allah itu dekat, Pak. Jadi kalau di saat kita sudah dalam titik terlemah, kita tidak bisa apa-apa, barulah nanti pertolongan Allah itu turun. Cuman kadang kita tidak sabar, ya. Itu ya. Nah ini ibarat orang asing yang mengambil kebutuhannya lalu kembali ke negerinya. Ya. Maksudnya apa di sini? Bahwa kehadiran kita di dunia ini seperti musafir, ya, ibarat orang asing yang mengambil kebutuhannya lalu kembali ke negerinya. Maksudnya adalah negeri kita itu sebenarnya negeri kita akhirat, surga, Pak Bu. Ya. Nah di sini kita itu musafir, wong nggih bepergian. Kira-kira jenengan nak nggih bepergian ke Jakarta, kira-kira termose digawa apa ora, TV-ne digawa apa ora, kasure digawa apa ora? Bawane mobil ya, Pak. Lah ya. Lah itu disinggung di sini bahwa kita itu musafir. Seakan-akan ya toh, orang musafir itu ya kebutuhannya tok. Jenengan cukup sanggup piro kok gemangan tuku ning kono wis beres, ndak memberatkan. Artinya dunia kita itu ndak kita bawa memang. Nah hari ini seakan kita mengejar dunia itu, seakan-akan dunia itu mau kita bawa. Padahal akhirnya orang pasti tahu bahwa dunia itu pasti ditinggalkan, kecuali wong Cina. Ya? Ada toh? Cina ini bener ora? Emas-emasane dipendem sisane bener ora? Boten saiki. Boten. Sekarang enggak? Oh sadar dia berarti. Orang takut diambil orang ya. Oh nah iya, nah iya akhirnya kan gitu. Nah itu nggih. Maka kepada Abdullah bin Umar Rasulullah berpesan, di dunia ini hendaknya kamu berlaku seperti orang asing atau orang yang lewat. Tanda sehatnya hati adalah selalu mengingatkan si empunya. Siapa empunya? Hati. Sehingga ia kembali ke jalan Allah, tunduk dan bergantung kepadanya seperti bergantungnya seorang yang mencintai kepada yang dicintainya. Ia hanya butuh cintanya, ia selalu berzikir atau mengingat dan berkhidmat kepadanya. Tanda sehatnya hati adalah si empunya hati ketinggalan atau tidak sempat melaksanakan wirid atau bacaan rutinnya
atau suatu ibadah, ia akan merasa sakit dan tersiksa melebihi orang kaya yang kehilangan harta. Nah, ini tanda sehatnya hati itu. Nah, saya mendapatkan satu contoh lagi ketika mungkin jenengan sudah terbiasa, tadi saya contohkan sholat, terbiasa untuk baca zikir pagi petang atau membaca Al-Quran setiap pagi atau mungkin setiap sore. Nah, satu hari itu jenengan ternyata ada urusan penting, sibuk, sehingga terlewat. Nah, jenengan punya perasaan, waduh, gelo, ya, punya kekecewaan yang amat dalam, yang ini melebihi orang kaya yang kehilangan harta. Kesedihannya. Masih ingat tidak saya pernah kirim video tentang Khalifah Turki Utsmani, yang dimana beliau setiap malam sudah terbiasa melafadzkan bacaan sholawatnya. Ya Bu, ingat enggak? Sing jenengan dapat oleh-olehnya. Nah, seorang Khalifah Turki Utsmani yang dimana setiap hari dia bersolawat atas Nabi, dan satu malam itu ternyata dia terlewatkan karena bekerja saking capeknya ketiduran. Nah, pas saat itu diingatkan akhirnya oleh seseorang yang ternyata juga punya hutang itu tadi. Akhirnya apa yang dilakukan? Meskipun harta dan kekayaannya ini diminta, niscaya dia akan berikan. Nah, inilah ketika kita melewatkan hal-hal yang baik, hati kita sudah ada rasa penyesalan, ya insya Allah hati kita kondisinya sehat. Nah, alhamdulillah, ini adalah 3 kondisi hati yang bisa kita bahas sore ini ya. Semoga memberikan banyak pemahaman kepada kita bagaimana sih kondisi hati kita hari ini. Nah, sebelumnya saya tutup dulu, nanti setelah itu kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Saya tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.